Seperti yang kita ketahui dari film sebelumnya, John Wick hanya memiliki waktu 1 jam untuk mempersiapkan diri sebelum status ekskomunikadonya dimulai. Dia berlari di jalanan kota New York, dan di sisi lain, customer service High Table telah meletakkan nama John Wick sebagai daftar teratas dengan bayaran 14 juta dolar. Sadar waktunya semakin sedikit, John Wick memutuskan untuk menyuruh seorang supir taksi agar mengantarkan anjingnya menuju Continental. Dan John berlari menuju sebuah perpustakaan yang mana di tempat tersebut dia menyimpan senjata, koin, dan sebuah kalung salib yang nampaknya akan berguna. Namun di perpustakaan tersebut, John dihadang oleh seorang pembunuh bayaran yang bernama Ernest. Yang mana Ernest ini sudah mau menghabisi John walaupun status ekskomunikado John belum berlaku. Alhasil, John dan Ernest pun berkelahi dengan hebat di perpustakaan itu sampai bahu John harus tertusuk. Dan di sini kita bisa melihat salah satu keahlian John yang lain, yaitu dia dapat menghabisi seseorang hanya dengan sebuah buku bacaan. Ingat, buku bacaan. John kemudian pergi dari perpustakaan itu dan mendatangi seorang dokter yang terikat dengan dunia kriminal untuk mengobati luka tusukannya. Namun saat luka tersebut sedang dijahit, waktu 1 jam yang dimiliki John telah habis dan status ekskomunikado John akhirnya mulai berlaku. Yang mana kini seluruh pembunuh bayaran di seluruh dunia menerima pesan itu. Hal itu membuat John harus menyelesaikan jahitannya sendiri dan saat ingin pergi dari tempat itu, dokter tersebut meminta John untuk menembaknya agar dia tidak ketahuan telah membantunya. Karena High Table, organisasi kriminal tertinggi yang mengatur dunia, tidak akan pernah main-main dengan aturan mereka, dan sudah pasti akan ada konsekuensi bagi siapapun yang menolong John Wick. Akhirnya setelah pergi dari tempat dokter itu, John mulai berlari lagi dan dia sudah mulai dikejar beberapa pembunuh bayaran. John pun menyusup masuk ke sebuah gudang senjata yang mana dia merakit senjata yang bisa dia gunakan. Dan setelah ini, perkelahian antara John dan pembunuh bayaran itu pun terjadi cukup lama. Namun John berhasil mengalahkan mereka dengan brutal, yang mana John melempar beberapa pisau sampai-sampai menusuk mata seorang pembunuh bayaran dan melemparkan kapak yang tepat mengenai pria itu. Meninggalkan tempat tersebut, perjuangan John berlanjut, yang mana dia tiba-tiba ditabrak 2 buah mobil sebanyak 2 kali. Namun John berhasil bangkit dan berlari menuju kandang kuda, yang mana perkelahian kembali terjadi di tempat itu. Di sini bisa kita lihat dengan bantuan seekor kuda dan tanpa senjata pun John berhasil membuat pembunuh bayaran yang mengincarnya terpontang-panting kesakitan. John kemudian menaiki seekor kuda dan kabur menuju jalanan kota. Namun lagi-lagi John dikejar oleh 2 orang pesepeda motor. Namun 2 orang tersebut harus rela mengalami patah tulang dan pecah kepala setelah John mengalahkan mereka. Di sini kita bisa melihat bayaran untuk John Wick naik menjadi 15 juta dolar dikarenakan John yang sulit dikalahkan. Kemudian John mendatangi sebuah teater yang mana teater itu adalah kedok untuk melatih para kriminal dan John pernah menjadi bagian dari tempat itu. Dan kalung salib tersebut adalah sebuah tiket yang bisa John gunakan untuk meminta bantuan orang-orang di sana. John pun menemui seorang wanita yang memimpin teater itu. Kita sebut saja dia si director, yang mana John meminta bantuan si director ini. Awalnya wanita tersebut tidak mau membantu John dikarenakan takut akan aturan High Table, apalagi ketika John sudah mendapatkan status ekskomunikado. Namun dikarenakan kalung salib itu dipegang oleh John, yang kira-kira sifatnya sama seperti segel yang digunakan di John Wick 2, wanita tersebut mau tidak mau harus membantu John. John meminta bantuan agar wanita itu membantu John pergi ke Mesir, yang mana dia akan meminta bantuan seseorang di sana. Dan setelah itu, punggung John harus dicap dengan bara api sebagai tanda tiket tersebut sudah tidak berlaku, dan John kemudian pergi. Kembali ke The Continental, seorang adjudikator wanita utusan High Table mendatangi tempat itu, yang mana wanita ini bertugas sebagai pengawas lapangan untuk mengusut kasus John Wick. Di sini, Winston diberi hukuman oleh adjudikator itu dikarenakan tidak langsung membunuh John dan malah memberikan waktu 1 jam kepadanya untuk kabur. Hukuman tersebut adalah Winston akan diberhentikan sebagai manajer Continental dan diberi waktu 7 hari untuk menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian adjudikator tersebut mendatangi Bowery yang juga memberikan hukuman yang sama, yaitu diberhentikan sebagai pemimpin pengemis dan diberikan waktu 7 hari untuk mengerjakan segala tanggung jawabnya. Di sini dengan keangkuhan Bowery, nampak dia tidak berminat untuk melakukan itu. Namun hal itu mungkin bisa mendatangkan bahaya kepadanya, karena melawan sang adjudikator, sama saja Bowery telah melawan High Table. Kembali ke John, dia telah tiba di Mesir untuk mendatangi Hotel Continental di sana. Namun sebelum itu, dia diserang oleh beberapa pembunuh bayaran.
Namun dia diselamatkan oleh pengawal manajer di tempat itu. Tak butuh waktu lama, John pun dibawa menemui manajer Continental di sana, yang mana setelah dia berada di ruangan manajer itu, dia disambut oleh gonggongan 2 ekor anjing besar. Dan seketika keluarlah manajer tersebut yang bernama Sofia, yang langsung menyambutnya dengan tembakan. Di sini John meminta bantuan Sofia untuk membawanya menuju bos lamanya, yang merupakan bawahan langsung high table untuk meminta saran kepada pria tersebut. Sofia awalnya tidak mau membantu, namun dikarenakan dia terikat oleh perjanjian segel yang mana John dahulu pernah membantu Sofia menyelamatkan anaknya, Sofia mau tidak mau harus membawa John menuju bos lamanya. Adegan kemudian berlanjut dengan si adjudikator yang mendatangi sebuah restoran sushi yang mana pemilik restoran tersebut adalah pembunuh bayaran profesional terlatih yang bernama Zero. Di sini kita bisa melihat 2 aktor Indonesia yaitu Yayan Ruslan dan Cecep Rahman yang merupakan muridnya Zero. Si adjudikator sendiri meminta Zero dan muridnya untuk memberikan hukuman bagi siapa saja orang-orang yang telah membantu John Wick sebagai tanda kalau High Table tidak pernah main-main dengan aturan mereka. Zero pun setuju untuk membantu, yang mana dia bersama muridnya kemudian mengawali pekerjaan mereka dengan menyerang teater milik sang direktur dan menghabisi penjaga-penjaganya tanpa sisa. Sang direktur yang kaget kemudian disidang dengan adjudikator yang ada di sana. Dan walaupun dia sempat membela diri, adjudikator tetap menyatakan wanita itu bersalah karena telah membantu John Wick. Dan dia diberi hukuman dengan tangannya ditusuk pedang sesaat setelah mengucapkan ikrar anggota High Table yang berbunyi, I have served, I will be of service, yang berarti aku telah dilayani dan aku akan mengabdi. Dan sang director hanya bisa menahan rasa sakit yang luar biasa setelah tangannya ditusuk. Kembali ke John, dia dibawa Sofia untuk menemui mantan bosnya yang mana setelah menemui pria itu, John meminta bantuan untuk menemui tetua High Table untuk meminta tawaran damai dan meminta kembali keanggotaannya di High Table. Namun pria tersebut mengatakan jika tetua High Table tidak bisa ditemukan dengan mudah. Satu-satunya cara agar John bisa menemui tetua High Table itu adalah dengan berjalan di sebuah gurun yang panas sampai John kelelahan. Dan mungkin saja ketika melihat John telah lemas, tetua itu akan menemukannya dan mau berbicara dengannya. Setelah mendapatkan informasi itu, John dan Sofia berencana untuk pergi. Namun pria tadi meminta sebuah bayaran atas informasi yang telah dia berikan kepada John. Pria tadi pun meminta salah satu anjing milik Sofia, namun Sofia tidak mau memberikannya. Dan kemudian pria tadi dengan cepat menembak anjing milik Sofia. Setelah itu Sofia nampak emosi dan dengan membabi buta dia menyerang dan menembaki orang-orang di sana. Ya, seperti layaknya John Wick, Sofia emosi ketika seseorang menyakiti anjingnya. Sofia sendiri ingin menghabisi bos lamanya. Namun untung saja John melarangnya dan mengurungkan niatnya untuk melakukan itu. Dia kemudian mencoba kabur. Namun kini dia dihadang oleh 2 pesepeda motor yang merupakan muridnya Zero. John langsung menyerangnya dan membawa salah satu sepeda motor tersebut untuk pergi. Di sini kita akan melihat bagaimana John dapat mengalahkan pesepeda motor berpedang yang berencana membunuhnya dengan mudah. Dan tentunya membuat yang mengejarnya itu patah tulang ekor dan retak pembuluh darah. Sampai akhirnya kita melihat Zero mengejar John dengan sepeda motor. Dan Zero membuat John terpental dari sepeda motornya dan terjatuh tepat di depan Hotel Continental. Zero pun akan segera menghabisi John. Namun John langsung meletakkan tangannya di tangga depan sebagai tanda jika dia telah berada di wilayah netral dan Zero tidak bisa lagi membunuhnya. Zero dan John pun duduk berdua di dalam yang mana Zero mengatakan kalau dia adalah fans berat John Wick. John sendiri berencana menemui Winston dan si resepsionis kemudian membawanya menuju sebuah ruangan penuh kaca yang dibangun dengan material yang cukup kuat. Sedangkan John, si resepsionis, dan beberapa pekerja Hotel Continental mempersiapkan senjata mereka. Dan disinilah terjadi peperangan antara anggota Continental dan pasukan khusus High Table. Namun mereka sedikit kesusahan mengalahkan pasukan itu dikarenakan baju dan helm mereka semua anti peluru. Dikarenakan hal tersebut, John dan si resepsionis pun kembali masuk ke ruang senjata yang mana si resepsionis menyarankan John agar mereka menggunakan sejenis shotgun yang senjata tersebut dapat menembus baju anti peluru pasukan High Table. Dan akhirnya John dan si resepsionis pun membantai seluruh pasukan tersebut hingga mereka habis tak tersisa dan terbaring lemah akibat ganasnya tembakan demi tembakan yang diberikan John. Tapi apakah perjuangan John sudah berakhir? Tentu tidak. Karena selanjutnya John harus menghadapi anggota-anggota Zero yang sangat kuat di ruang kaca itu yang melemparnya berkali-kali ke kaca yang materialnya sangat kuat tersebut.
Namun John berhasil bangkit dan mengalahkan anggota-anggota Zero di sana. Menuju ke lantai 2 ruang kaca itu, John kini harus berhadapan dengan 2 anggota Zero juga. Ya, di sini kita bisa melihat yang dilawannya adalah aktor martial art Indonesia, Kang Yayan dan Kang Cecep, yang merasa sangat terhormat bertarung dengan John Wick. Pertarungan mereka pun berlangsung sengit. Dan jika kalian memperhatikan dengan detail, Kang Yayan dan Kang Cecep menggunakan senjata kerambit, senjata khas Minangkabau di pertarungan ini. Keren banget pokoknya. Namun John berhasil mengalahkan 2 anggota Zero itu dengan dijatuhkan ke lantai bawah. Ngeri ya, itu padahal kaca materialnya kuat, tapi bisa pecah gitu. Gak bisa ngebayangin gimana rasa sakitnya. Mereka terbaring lemah, namun John malah memutuskan untuk tidak membunuh mereka. Tibalah saat dimana John berkelahi melawan si Zero seorang diri. Cukup sengit dan lama karena mereka berdua sama-sama memiliki kekuatan yang hampir saja imbang. Apalagi Zero yang sangat ganas ingin menghabisi John Wick agar bisa membuktikan diri kalau dia lebih kuat dari sosok John Wick. Namun pada akhirnya kelincahan, kekuatan, dan teknik Zero tidak ada gunanya sama sekali karena pada akhirnya dia harus tewas dengan tusukan pedang yang tepat menembus dadanya. Sadar John Wick tak terkalahkan, si adjudikator pun kemudian mengajak Winston untuk berunding. Dan di sini John terkejut ketika melihat mereka telah berkumpul di salah satu ruangan di hotel itu. Di sini si adjudikator menawarkan Winston untuk mengembalikan posisinya sebagai manajer Continental dan mengampuni kesalahannya. Asalkan Winston membunuh John Wick. Di sini kita akan kaget karena Winston malah menyetujui syarat itu. Dan dengan cepat menembak John sehingga John terlempar dan terjatuh dari ketinggian hingga John terbaring lemas di sebuah gang. Merasa John telah tewas dan masalah telah selesai, si adjudikator pun mengembalikan status netral Hotel Continental New York dan pergi meninggalkan tempat itu. Dikarenakan John sudah menghilang dari gang tersebut, dia pun mendatangi kembali Winston dan meminta agar Winston memastikan kematian John. Dan di sini Bowery mengungkapkan kekesalannya kepada High Table dan bertanya kepada John apakah dia kesal juga. John kemudian bangkit dan mengatakan kalau dia sangat kesal. Dan sudah pasti dia bersama Bowery akan bekerja sama untuk menghentikan High Table. But anyway, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video ini. Tak henti-hentinya aku meminta kalian untuk like, komen, dan subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya. Kalau kalian ada saran mengenai film apa yang akan kami bahas selanjutnya, silakan tulis aja di kolom komentar.